Oke, yang terakhir yaitu kita membahas mengenai operasi fungsi. Nah, tentunya kita harus membayangkan ya operasi itu apa aja di matematika. Itu operasi tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, akar. Nah, itu semua berlaku juga pada fungsi. Nah, operasi fungsi merupakan operasi matematika yang diterapkan dalam suatu fungsi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, berikutnya diuraikan. Apabila penjumlahan fungsi f tambah fungsi g berarti fungsi fx tambah g. Pengurangan fungsi f dikurangi gx berarti fungsi fx kurangi fungsi g. Gitu. Perkalian berarti fungsi f kali gx berarti fungsi fx kali g. Begitu pula pembagian dan apa namanya, ini double ya, perpangkatan harusnya. Nomor 5. Nah, fungsi baru yang diperoleh dari hasil operasi dua atau lebih fungsi, domainnya belum tentu sama dengan fungsi-fungsi asal. Jadi, ketika dua fungsi ini dioperasionalkan, digabungkan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau lain sebagainya, itu domainnya bisa saja berubah domainnya. Jadi kalau kalian bikin alat alat A, alat B, alat A butuh bahan bisa memproses bahan-bahan tertentu, alat B bisa memproses bahan-bahan tertentu, kemudian kalian coba gabungkan alat A dan B ini, belum tentu bahan-bahan sebelumnya itu bisa masuk ke alat yang udah digabungkan. Infonya seperti itu, bayangannya. Nah, kita langsung contoh soal saja. Di sini saya akan membahas dengan menggunakan Paint ya, agar saya bisa melakukan coret-coret. Nah, seperti ini. Oke, ini mungkin agak terlalu kecil ya. Oke, cukup. Nah, saya punya soal jika fx sama dengan akar x dan gx sama dengan akar 1 min x, maka kita tahu bahwa fungsi fx domainnya x lebih dari atau sama dengan 0. Karena nggak mungkin dalam x negatif. Kalau fungsi gx berarti domainnya gx itu syaratnya apa? Gx sama dengan akar 1 min x. Syaratnya itu 1 min x itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau saya pindah ruas, min x itu harus lebih dari sama dengan min 1. Kedua ruas kita bagi dengan min 1. Kalau dibagi negatif, berarti berubah tanda. Kan gitu. Berarti jadinya x kurang dari sama dengan 1. Sesuai. Berarti ini benar, ini benar. Nah, artinya sekarang saya punya saya punya saya punya informasi bahwa kalau saya buat garis bilangan gitu ya, eh, untuk fx itu kalau ini 0, berarti dia harus lebih dari atau sama dengan 0 sebelah kanan. Ini untuk yang fx. Nah, untuk gx itu harus kalau ini 1, ini angka 1, ini untuk gx. Berarti dia harus yang kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ini fungsi gx gitu. Fungsi gx. Nah, selanjutnya apabila dijumlahkan, ya kan? Apabila fx tambah gx, f f tambah g x berarti sama dengan fx tambah gx. Gitu aja. Itu nanti akan menjadi akar x ditambah akar 1 min x. Gitu. Nah, akar x ini domainnya apa nih? Di sini domainnya itu domain f. Kalau akar x ya, kita coba uraikan satu persatu. Domainnya x lebih dari sama dengan 0. Kalau ini x kurang dari sama dengan 1. Berarti kalau misalkan kita pengen tahu domain dari fungsi gabungannya f tambah g, berarti harus memenuhi semuanya, ya. Harus lebih dari 0, tapi juga kurang dari 1. Berarti daerahnya mana? Daerahnya sini. Seperti itu. Jadi ditulis apa nih? Ditulis
X antara 0 dan 1. Nah, ini penulisannya bisa disederhanakan menjadi cukup pakai kurung siku. Cukup pakai kurung siku. Dari 0 sampai 1. Seperti itu. Kalau misalkan pengurangan bagaimana nih? Mungkin agak saya perbesar ya. Kalau pengurangan berarti ya cukup akar X min akar 1 min X. Seperti itu. Sebentar. Oke. Kalau perkalian berarti kita kalikan akar X dikali akar 1 min X. Gitu. Tinggal ini sederhanakan jadinya akar X kali 1 min X. Kayak gitu. Kalau pembagian, nah tinggal kita uraikan satu persatu. Ini kayaknya nggak perlu ada nih. Oke, gitu. Nah, kali pertama kita coba menguraikan ini ya. Kalau pengurangan, kalau kalian coba analisis, nanti hasilnya sama dengan penjumlahan domainnya. Kalau perkalian bagaimana nih Pak? Kalau perkalian, berarti kalian pakai konsep sebagai berikut. Kan kita tahu, F kali GX itu sama dengan akar X kali 1 min X. Nah, syaratnya apa berarti? Syaratnya di dalam akar ini harus positif. Minimal, Pak. Nah, kalau ada kayak gini, berarti bagaimana nih? Kita buat dulu aja, dibuat sama dengan dulu. Dibuat dulu sama dengan. Berarti kita buat X sama dengan 0 atau X atau 1 min X sama dengan 0 yang berarti X sama dengan 1. Kan gitu ya. Terus habis itu kita cek nih. Antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Gitu. Kita cek. Coba kita cek tengah-tengah. Kita pilih antara 0 dan 1 ini kita pilih berapa? Pilih setengah misalkan. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke fungsinya yang ini. Kita coba masukkan ke fungsi ini. Nah, ini. Copy paste. Kita perkecil biar kelihatan. Nah, kita coba masukkan ke fungsi ini. Enaknya kalau ngajar pakai aplikasi kan tinggal kopas-kopas. Nah, coba masukkan ke sini. Kalau kita masukkan setengah, ketemunya positif apa negatif? Ternyata kalau kalian ngecek, itu hasilnya negatif. Iya, Pak. Coba kita cek. Jadi sama dengan akar setengah kali 1 min setengah. Maaf, positif. Berarti akar setengah kali setengah. Yang penting positif aja. Nanti akar seperempat. Terkait hasil, itu nanti. Nah, berarti ini positif ya. Ini positif. Jadinya positif. Berarti yang tengah positif. Positif. Yang ini negatif. Negatif. Kalau kalian cek pasti negatif. Berarti yang diambil yang mana? Yang positif. Ya. Yang diambil yang positif. Kok bisa yang positif, Pak? Ini. Yang diambil yang seperti ini komandannya. Oke. Berarti sekarang saya tahu. Saya tahu di sini juga hasilnya 0 sampai 1. Kayak gitu. 0 sampai 1. Nah, berikutnya ya, yang F per G. F per G X berarti sama dengan akar X per akar 1 min X. Nah, kita tahu syarat asalnya gimana syaratnya? Syarat ini X harus lebih dari sama dengan 0. Yang bawah ini apa syaratnya? Syaratnya 1 min X harus lebih dari sama dengan 0. Yang berarti X kurang dari sama dengan 1. Gitu. Nah, sekarang ada syarat. Namanya pecahan, berarti ada syarat pecahan. Syarat pecahan. Syarat pecahan apa nih?
eh, akarnya penyebut itu nggak boleh 0. Kan syaratnya gitu ya. Penyebut nggak boleh 0. Berarti kalau saya teruskan, 1 min X tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 1. Berarti bagaimana nih kalau saya buat garis bilangan? Kalau saya buat garis bilangan, saya nulis yang pertama. Yang pertama, X lebih dari 0, berarti sini 0 ke kanan. Kan gitu ya. Kanan, 0-nya boleh. Kemudian, yang kedua, X kurang dari 1. Berarti saya tulis 1 sini, satunya berarti ke kiri. Gitu. Berarti 1 boleh. Kemudian ada syarat lagi yang ternyata 1 dibatalkan. Nggak jadi boleh. Berarti sini satunya yang tadinya boleh, menjadi nggak boleh. Jadi berlubang. 0-nya tetap boleh. Berarti hasilnya yang mana nih? Hasilnya saya kasih warna hijau aja. Di sini berarti ini. Daerah yang memenuhi dua-duanya. Lebih dari 0, kurang dari 1, satunya nggak jadi boleh. Berarti X kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan, atau sama dengan 0, kurang dari 1. Kalau saya tulis jadi 0, 1. Satunya kurung lengkung. Gitu. Jadinya bagaimana nih? 0, 1. Kalau saya coba tuliskan di sini, fx sama dengan akar x per akar 1 min x. Pasti akan terdefinisi seperti itu. Nah, ini hasilnya. Coba dilihat. Domainnya. X lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari 1. Satunya nggak masuk. Itu ya. Kurang dari 1. X anggota bilangan real. Itu. X anggota bilangan real. Seperti ini. Jadi ini jawaban dari F per G. F per G. Nah, silahkan kalian coba yang G per F. Silahkan kalian coba dianalisis, nanti hasilnya 0,1, satunya siku. Jadi kalau sama dengan pakainya siku, gitu ya. Kalau sama dengan pakainya siku, kalau tidak ada sama dengannya pakainya kurung lengkung. Itu terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu juga berlaku di fungsi. Ingat, itu juga berlaku di fungsi. Dan grafiknya bagaimana Pak? Apakah berubah? Coba kita cek. Misalkan fx sama dengan akar x. Nah, grafiknya seperti ini. Gx sama dengan akar 1 min x. Grafiknya sebagai berikut. Nah, sekarang saya coba fungsi baru hx itu hasil dari fx bagi gx. Berarti hasil dari fx. Oh, jangan. Bisa ya? Bisa nggak ya? Operasi oh, nggak bisa. Ya udah. Hx berarti hasil dari akar x ini fx dibagi gx 1 min x. Nah, ternyata hx itu yang ke atas. Beda ya. Ini akan lebih menarik ketika kita ubah warnanya. Fx merah, gx mungkin biru, dan hx warna hijau. Ini akan menarik. Nah, ternyata antara fx, gx, dan hx itu berbeda. Hx yang atas, oke. Nah, fx yang ini, yang merah, gx yang biru. Oke. Jadi, pembagian antara fx dan gx menghasilkan fungsi baru yang namanya hx. Seperti itu. Dan visualisasinya kita pakai aplikasi. Nanti perhitungannya ketika kompleks atau rumit, kita juga pakai bantuan teknologi. Jadi manual tetap ada, tapi nggak terlalu banyak. Gitu. Oke,
Selanjutnya adalah fungsi komposisi. Ini merupakan operasi khusus yang ada di fungsi ya, yaitu memasukkan fungsi ke dalam fungsi. Ini bukan menjumlahkan, bukan mengurangkan, bukan mengalihkan, bukan membagikan. Tapi memasukkan proses fungsi ke dalam fungsi. Berarti apa? Numpuk gitu ya. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya mungkin bisa dikatakan sebagai superimpose, tumpang tindih gitu ya. Superimpose. Nah, di sini misalkan kita punya fx, akar x, gx sama dengan x plus 1, berarti saya akan langsung memberikan contoh f bundaran gx itu sama dengan memasukkan fungsi g ke dalam fungsi x, fungsi f. Nah, g-nya apa nih g-nya? X plus 1. Nah, kita tahu jika fx sama dengan akar x, berarti fa sama dengan, pasti berubah jadi akar a. Fb sama dengan akar b. Berarti kalau f-nya saya ubah jadi x plus 1, berarti sama dengan akar x plus 1. Oke, kan konsepnya begitu. Berarti sini kita punya, ini mungkin biar agak rapi saya taruh di atasnya. Nah, berarti di atas nih saya teruskan jadi akar x plus 1. Nah, jadi apa? Bundaran f bundaran gx itu sama dengan apa? Akar x plus 1. Gitu. Akar x plus 1. Apakah berbeda juga? Berbeda, ya. Domainnya berbeda, jenis fungsinya juga berbeda. Jadi ketika saya mencoba menggambar gx itu sebagai x saja, itu garis lurus. Fx sebagai akar x, itu garis yang melengkung merah ini. Maaf, ini x plus 1 ya tadi. Garis lurus, biru. Nah, hx-nya itu bundaran f bundaran g. F bundaran G, ya saya kasih nama FOG gitu. FOG, ya. FOG, saya kasih nama FOG. F bundaran G gitu ya. Itu berarti akar dari X plus 1. Itu hasilnya pasti berbeda. Nah, menghasilkan fungsi hijau yang dia berbeda. Gitu. Nah, terkait ciri-cirinya, artinya itu juga pasti berbeda. Dan nanti fenomena-fenomena yang akan kita analisis itu akan dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi ada data dimasukkan menjadi fungsi, habis itu coba dianalisis kira-kira informasinya apa dari data itu. Jadi konsep matematika itu fungsi yang akhirnya dilakukan analisis. Oke, itu terkait dengan pembahasan fungsi di pagi hari ini. Jadi kelihatannya rumit ya, tapi semuanya ketika sudah dijelaskan itu akan terlihat sederhana. Ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Watson yang mengatakan bahwa seperti apa yang telah dijelaskan oleh Holmes, sesuatu akan terlihat sederhana ketika itu sudah diterangkan, gitu. Nah, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang sulit ketika semuanya sudah diterangkan secara detail. Tinggal kita mau mengikuti prosesnya apa tidak. Oke, mungkin itu sekian perkuliahan kita di pertemuan kedua ini. Ada itu ya, latihan soal di slide yang ada di LMS. Jadi kalian kerjakan dan saya kasih waktu 1 minggu. Ya, 1 minggu ini. Untuk kalian coba selesaikan diskusi biar kalian gak terburu-buru dan kalian bisa banyak membaca berbagai sumber. Ya, mungkin itu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Selanjutnya silahkan kalau mau diskusi dengan Mas Torik gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.